mempertahankan dan memperbarui diri mereka sendiri melalui suatu proses yang disebut siklus hidup. Proses tumbuh dan berkembang memungkinkan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka, bereproduksi untuk meneruskan keturunan, dan mengatasi perubahan dalam lingkungan sepanjang waktu. Secara evolusioner, kemampuan tumbuh dan berkembang memberikan keunggulan adaptasi kepada suatu spesies dalam bertahan hidup dan berkembang biak. Sebagai cabang ilmu biologi, kajian evolusi terfokus pada perubahan struktur organisme. Perubahan struktur organisme yang terjadi secara berangsur menuju kesesuaian fungsi dengan waktu dan tempat hidupnya. Bertolak dari batasan tersebut, banyak muncul anggapan bahwa evolusi hanya terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Lama waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya perubahan organisme seringkali menjadi pembeda istilah evolusi dengan revolusi dalam ilmu sosial. Apakah evolusi benar-benar terjadi? Pertanyaan ini mengundang banyak persepsi yang sulit untuk diterima oleh semua golongan. Teori tentang evolusi seringkali menjadi bahan perdebatan, sekaligus mengundang penolakan dari berbagai golongan, terutama dari golongan agamawan. Alasan penolakan tersebut tidak lain karena evolusi dianggap bertentangan dengan dalil yang tercantum di dalam kitab suci yang mereka yakini. Kemunculan dan perkembangan teori evolusi tidak bertujuan untuk membuat manusia meragukan kebenaran kitab suci yang diyakininya. Akan tetapi, justru dapat memperkuat keyakinan seorang terhadap agamanya. Terdapat pro dan kontra terhadap pelajaran evolusi yang terdapat di sekolah. Di sini, kami akan mengulas dengan menurut pandangan guru terhadap mata pelajaran ini. Sejauh mana guru berperspektif tentang evolusi? Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Genta Prasetyo dengan NPM 2020415036. Hai guys, perkenalkan nama saya Bunga Ananda Sufiani dengan NPM 202041500025. Halo guys, perkenalkan nama aku Trisna Apriliani dengan NPM 2020415073. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Fitri Kumala dengan NPM 2020415068. Oke guys, happy watching. Baik Pak, perkenalkan kami dari Unindra. Di sini saya membawa tim untuk melakukan wawancara dengan guru biologi. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak. Saya Genta dan Saya Bunga, Pak. Saya Nur Fitri Kumala. Saya Lia, Pak. Jadi kami berempat ini ditugaskan untuk menanyai Pak tentang perspektif Bapak dalam mempelajari materi evolusi Pak di kelas. Siap. Saya akan menjawabnya. Untuk memulai pertanyaannya gitu. Siap. Apabila berkenan boleh Pak langsung komentar atau bertanggapi tentang pertanyaan yang tadi yang kita buat. Oke. Pertanyaan pertama Bapak, menurut Bapak apa sih Pak yang diketahui tentang teori evolusi? Teori evolusi itu menurut yang saya ketahui itu adalah suatu teori tentang perubahan yang terjadi yang sifatnya bertahap, tidak langsung sekaligus langsung terjadi secara spontan gitu ya. Jadi terjadinya secara bertahap. Jadi mulai dari tahapan awal, kalau
melangkah itu ya, ada tahapan awal sampai tahapan akhir. Jadi secara graduation gitu, secara kelulusannya itu bertahap, ada kelas 1, 2, 3. Jadi suatu kejadian atau proses yang terjadi secara bertahap, tidak secara spontan atau terjadi secara makro evolusi gitu. Ya gitu sih. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya Bapak. Sini apa yang Bapak ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan tentang seleksi alam, Pak? Ya, Lamarck, Darwin ya, mereka yang memiliki teori-teori tentang evolusi ya. Kalau Lamarck atau Jean-Baptiste Lamarck itu tentang yang terkenalnya ya teori ius dan disius, di mana dia itu menggambarkan suatu teori bahwa katanya kalau yang digunakan dengan yang tidak digunakan, kalau yang digunakan maka dia akan berkembang, kalau yang tidak digunakan maka dia akan mati gitu ya. Contohnya misalnya pada leher jerapah, kata Bapak Lamarck itu katanya kalau yang digunakan, yang sering digunakan itu maka di lehernya akan memanjang gitu ya. Kalau yang tidak digunakan maka dia akan atau mati lah istilahnya gitu ya. Kalau untuk Bapak Darwin itu teorinya yang teori tentang seleksi alam ya, tentang seleksi alam, bahwa katanya yang kuat dia akan bertahan hidup gitu. Contohnya bahwa di jerapah itu katanya dulunya ada yang panjang dan ada yang pendek. Tanaman itu kan panjang-panjang. Nah, yang panjang-panjang bisa menjangkau tanaman sehingga dia bisa menyesuaikan diri terhadap makanan tersebut. Akhirnya dia dapat bertahan. Kalau yang pendek ya karena jangkauan untuk makanannya juga tidak bisa, maka dia akan terseleksi secara alami gitu. Akhirnya dia tidak akan tumbuh lagi atau mati lah istilahnya gitu ya. Kalau untuk seleksi alam ya berarti dia diseleksi oleh alam gitu. Siapa yang kuat dia akan bertahan. Itu sih yang saya ketahui. Baik Pak, terima kasih. Di pertanyaan selanjutnya, adakah keuntungannya jika kita mempelajari teori tentang evolusi, Pak? Jika ada, bisa Pak dijelaskan, Pak? Ya, keuntungannya secara pribadi mungkinnya tidak ada ya, tapi lebih ke kitanya lebih bersyukur, mungkin lebih harus banyak lagi mempelajari tentang agama, benar atau tidaknya itu suatu teori tersebut itu dapat kita pelajari. Jadi lebih keuntungannya sih lebih ke kitanya lebih bisa mengaca gitu, bercermin diri, lebih bersyukur kepada Tuhan sih kayaknya lebih situ sih kalau saya kaitkan gitu. Baik Pak. Pertanyaan berikutnya Pak, apa yang Bapak ketahui tentang keberadaan manusia purba, Pak? Aduh, saya manusia milenium sih jadi nggak tahu ya. Manusia purba ya, mungkin manusia yang hidup pada masa lampau yang konon katanya itu ada beberapa macam ditemukan, katanya ada dari fosilnya, kemudian dari fosil-fosil itu mereka bukan rekayasa, gambarkan atau mereka ilustrasikan dari fosil-fosil tersebut sehingga terbentuklah manusia ciptaan hayalan mereka gitu. Ada namanya Pithecanthropus erectus, ada Homo soloensis dan lain-lain gitu ya. Menurut saya itu manusia purba itu tidak sepenuhnya juga sih benar gitu, karena itu kan didasarkan pada hasil temuan-temuan fosil gitu, para arkeolog ya. Manusia purba. Kalau manusia purba menurut agama saya ya manusia yang zaman Nabi gitu. Pak, menurut Bapak siapa sih nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Manusia purba yang menurut evolusi katanya sih manusia yang berevolusi dari kera.
Iya, mereka lebih percaya sih manusia itu diciptakan dari kerak, kemudian nanti berevolusi sampai menjadi manusia. Katanya gitu sih. Apakah Bapak percaya tentang teori evolusi dan mengapa? Berikan alasannya Bapak. Untuk percaya atau tidak tentang teori evolusi, jujur untuk teori penciptaan manusia, saya tidak percaya sih. Tidak percaya bahwa di sana dikatakan kan manusia itu diciptakan secara bertahap dari kerak, kemudian keraknya nanti bisa berdiri tegak sampai terbentuknya manusia. Jadi 100% sih tidak percaya. Percayanya sama kamu dong. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah apa yang Bapak ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Adaptasi itu kan penyesuaian diri terhadap lingkungan atau terhadap perubahan alam. Kalau contohnya ya, kalau untuk di manusia itu kan kalau didasarkan dari teori genetika itu disusun dari sel-sel, di mana di dalam sel itu ada namanya inti sel. Di dalam inti sel itu ada kromosom. Kalau dilihat lagi di dalam kromosom itu ada suatu kode-kode genetik. Kode-kode genetik itu nanti di situ ada namanya susunan basa nitrogen, ada fosfat, ada gula pentosa. Nah, kalau adaptasi artinya menyesuaikan diri, tetapi kalau lingkungannya tidak sesuai dengan kondisi suatu tubuh makhluk hidup, maka si tubuh itu akan menyesuaikan diri terhadap lingkungan tersebut. Tentu saja akibat dari penyesuaian diri tersebut atau adaptasi tersebut ada beberapa unsur dari genetik itu atau namanya itu asam amino yang terbentuk di dalamnya itu ada perubahan. Nah, perubahan asam amino itulah yang disebut dengan mutasi. Gitu. Mutasi itu tidak berarti harus menjadi mutan atau orang si Hulk gitu ya. Nah, mutasi juga ya sama seperti itu sih yang saya ketahui. Ya. Secara sederhana ya. Mohon maaf ya Bapak, apakah Bapak beragama Islam? Iya, saya agama Islam. Insya Allah. Salat 5 waktu. Bukan Islam KTP ya Pak? Iya, insya Allah. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apakah di agama Bapak mendukung teori evolusi? Jika iya atau tidak, tolong berikan alasannya. Kalau teori evolusi kayaknya enggak mendukung dan sangat bertentangan sih dengan agama saya, setahu saya ya. Ya. Siapakah manusia pertama menurut agama Bapak yang diciptakan? Adam alaihissalam, Nabi Adam. Apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Bapak? Berikan penjelasannya. Sangat bertentangan ya, apalagi kalau untuk teori penciptaan manusianya. Kalau di agama saya kan manusia itu diciptakan dari Nabi Adam, kemudian menikah dengan Siti Hawa, menghasilkan keturunan. Itu sangat cocok dengan teori pewarisan sifat sih, lebih cocoknya gitu. Kalau untuk teori evolusi dengan yang tentang penciptaan manusia itu sangat bertentangan sih. Apakah teori evolusi masih layak diajarkan di sekolah? Untuk layak atau enggaknya ya secara pribadi sih seharusnya sih sudah tidak lagi untuk disampaikan sih, karena ya banyak sekali nantinya jadi paham-paham yang harus diluruskan gitu ke peserta didiknya. Menurut saya sih harusnya sudah diganti saja gitu. Tapi ya kita kan hanya menjalankan sesuai dengan kompetensi dasarnya. Kalau untuk kurikulum merdeka, bahkan di capaian kompetensi untuk kurikulum merdeka sekarang juga masih ada itu untuk evolusi. Masih diajarkan berarti? Iya, jadi mungkin perlu ditambahkan atau perlu dievaluasi sepertinya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal?
Zionisme itu apa ya? Suatu ini kali gerakan nasional dari orang-orang Yahudi. Kan dia itu katanya ingin membentuk suatu negara bahwa negaranya itu hanya orang-orang Yahudi lah yang menempati. Kemudian katanya di sana juga nanti akan muncul Dajjal ya. Ya, Dajjal manusia bermata satu. Itu sih yang saya ketahui. Sekarang kan lagi rame ya, negara Israel menyerang Palestina. Selanjutnya mengenai teori evolusi, apakah Bapak mendukung, menolak, atau ragu-ragu? Berikan alasannya, Pak. Untuk teori evolusi penciptaan manusia 100% tentu saja saya sangat menolaknya karena itu bertentangan dengan teori agama. Kalau kita mempelajarinya sekarang, di dunia sekarang kan ada teorinya udah ke genetika ya, itu lebih mudah dipahami gitu, teori pewarisan sifat, teori genetik. Nah itu lebih cocok kayaknya untuk dikembangkan gitu. Jadi untuk teori evolusi penciptaan manusia dari kera, dari asal-muasal gitu kayaknya Enggak. iya tidak. Selanjutnya, menurut Bapak, mengapa teori evolusi khususnya mengenai evolusi pada manusia masih dipelajari sampai sekarang? Kenapa ya? Kalau untuk guru sih kita tetap mengacu ke kurikulum. Mungkin alasan pemerintah itu harus ditanyakan ke pemerintah. Tapi mungkin secara eksplisit itu kita harus mempelajari sejarah sih mungkin ya. Sejarah, jangan melupakan sejarah mungkin karena ada ilmunya kan, ada para ahlinya gitu. Mungkin para ahli juga memiliki pandangan-pandangan, mungkin pandangan-pandangannya itu yang perlu kita gali, kemudian kita bukan kita bandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga kita mungkin lebih bisa berpikir kritis, lebih kesananya mungkin ya. Kalau saya lihat sih lebih untuk mengasah analisa para peserta didik, mungkin makanya masih perlu dipelajari gitu. Karena kalau secara untuk penciptaan manusia sangat bertentangan, tetapi ada teori-teori yang lain sih yang masih bisa diterima secara akal sehat. Selanjutnya, apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau peserta didik, tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Berikan alasannya, Pak. Aduh, agak berat juga ya pertanyaannya. Ya, sebenarnya tidak boleh ya, tidak boleh. Tetapi sebagai gambaran atau sebagai pembanding, mungkin bisa saja dikasih ke mereka gitu. Untuk dijadikan gambaran, untuk dijadikan pembanding, untuk dijadikan nilai positif atau negatifnya gitu. Sehingga ya boleh-boleh saja, tetapi tentu saja dengan nanti ada pengawasan dan juga ada penjelasan yang lebih gitu, supaya mereka juga tidak terjerumus terhadap apa yang kita jelaskan. Itu hanya atau diberikan penjelasan gitu bahwa itu hanya sebagai pembanding, itu hanya sebagai argumen yang salah atau nilainya itu bersifat negatif atau bagaimana gitu, kayaknya harus ya nggak apa-apa juga. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara Bapak menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia ke peserta didik, Pak? Kalau yang saya ajarkan memang ini sejujurnya ya tidak terlalu banyak digali dan tidak terlalu banyak diajarkan secara dalam gitu kepada peserta didik, tetapi lebih ke diskusi antar kelompok kelas gitu. Kemudian mereka disuruh mencari informasi, literatur, kemudian mereka juga lebih harus bisa mengargumenkan apa yang saya tampilkan tentang video. Mereka bisa berpendapat, lebih ke diskusi sih kayaknya untuk yang saya ajarkan gitu. Terima kasih, Pak. Oh, iya. Baik Sama-sama. Pak, terima kasih atas waktunya untuk menjawab menurut pandangan Bapak tentang materi evolusi yang telah diajarkan pada sekolah nih Pak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya ya buat kita semua, buat adik-adik, terus tetap semangat belajarnya. Mohon maaf atas kalau ada salah-salah kata juga ya. Baik Pak. Silakan dicari lagi nanti bahan-bahan referensi yang lain.
Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih.